Selamat pagi Bu Ayu dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ayu dan teman-teman yang telah hadir menonton video presentasi dari kelompok kami. Sebelum kelompok kami mempresentasikan, saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bintang Alexandra dari akuntansi. Yang kedua, saya sendiri, Fiona Wijaya dari akuntansi. Yang ketiga, Angelina Sandra dari akuntansi. Yang keempat, Novita Diah dari akuntansi. Di materi pertama ada konsep pendapatan. Pendapatan dan diskriminasi ada dua topik, yaitu yang pertama, perbedaan yang menyeimbangkan. Para pekerja yang bekerja di pabrik pada malam hari dibayar lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja pada waktu siang. Tingginya upah mereka memberikan kompensasi atas pilihan mereka untuk bekerja di waktu malam dan tidur di waktu siang. Suatu gaya hidup yang bagi sebagian besar orang sangat sulit dilakukan. Yang kedua, modal manusia. Modal manusia mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang kehidupan, terutama di dunia kerja. Ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Oke, next. Kemampuan, upaya, kesempatan. Yang pertama, kemampuan itu merujuk pada pengetahuan dan kapasitas individu atau rumah tangga dalam menggunakan faktor produksi sehingga tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan ini mencakup aspek-aspek yang memungkinkan kontribusi efektif terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, upaya menyiratkan energi, waktu, dan kerja keras yang diinvestasikan oleh individu atau rumah tangga dalam proses produksi. Upaya ini mencerminkan dedikasi dan kontribusi yang diberikan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi. Yang ketiga, kesempatan merupakan kondisi yang memungkinkan individu atau rumah tangga untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Kesempatan mencakup faktor-faktor seperti pasar permintaan, dan lingkungan ekonomi yang dapat mempengaruhi potensi keberhasilan dalam menghasilkan. Dalam kombinasi kemampuan, upaya, dan kesempatan berperan penting dalam membentuk perilaku ekonomi individu dan rumah tangga dalam skala mikro. Pengelolaan faktor-faktor ini mempengaruhi produktivitas, pendapatan, dan keberhasilan. Selanjutnya, ada pandangan alternatif terhadap pendidikan, yaitu pemberian sinyal. Pandangan alternatif atau pemberian sinyal terhadap pendidikan menekankan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sinyal kepada pemberi kerja tentang kualitas dan kemampuan individu, bukan hanya sebagai alat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, gelar atau sertifikat pendidikan menjadi isyarat kepada pasar kerja, mencerminkan atribut individu seperti komitmen dan kemampuan yang dapat mempengaruhi persepsi pemberi kerja terhadap nilai pekerja tersebut. Selanjutnya, upah di atas keseimbangan. Upah di atas keseimbangan terjadi ketika faktor-faktor seperti peraturan upah minimum pemerintah, peran serikat pekerja, dan kenaikan upah yang tidak sebanding dengan produktivitas mempengaruhi pasar tenaga kerja. Upah minimum yang ditingkatkan oleh pemerintah dan negosiasi serikat pekerja dapat meningkatkan upah di atas tingkat keseimbangan pasar, tetapi tanpa pertumbuhan produktivitas yang sesuai. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Novita. Selanjutnya, diskriminasi. Penyebab lain timbulnya perbedaan upah adalah diskriminasi. Diskriminasi muncul ketika pasar menawarkan kesempatan yang berbeda kepada individu-individu serupa yang hanya berbeda dalam hal ras, kelompok etnis, jenis kelamin,
umur, atau karakteristik personal lainnya. Diskriminasi mencerminkan prasangka sebagian orang terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi pasar tenaga kerja. Seberapa besarkah pengaruh diskriminasi dalam pasar tenaga kerja terhadap pendapatan kelompok-kelompok pekerja yang berbeda? Tidak diragukan lagi bahwa kelompok-kelompok pekerja yang berbeda memperoleh pendapatan yang berbeda juga, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, yaitu data pendataan tahun 2011 oleh Biro Sensus Amerika Serikat, berlaku untuk pekerja penuh waktu yang bekerja setahun penuh dan berusia di atas 14 tahun. Laki-laki berkulit hitam pada posisi median di Amerika Serikat dibayar 21% lebih rendah daripada laki-laki berkulit putih pada posisi median, dan perempuan berkulit hitam pada posisi median dibayar 11% lebih rendah daripada perempuan berkulit putih pada posisi median. Perbedaan menurut jenis kelamin bahkan menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Perempuan berkulit putih pada posisi median dibayar 25% lebih rendah daripada laki-laki berkulit putih pada posisi median, dan perempuan berkulit hitam pada posisi median dibayar 15% lebih rendah daripada laki-laki berkulit hitam pada posisi median. Dilihat begitu saja, perbedaan-perbedaan ini nampak sebagai bukti bahwa pemberi kerja mendiskriminasi kaum kulit hitam dan perempuan. Setiap orang berbeda dalam jumlah modal manusia yang mereka miliki dan dalam pekerjaan yang mereka mampu dan bersedia kerjakan. Perbedaan upah yang kita amati di perekonomian sampai batas tertentu diakibatkan oleh faktor-faktor penentu upah keseimbangan. Terlebih lagi, modal manusia mungkin lebih penting dalam menentukan perbedaan upah. Yang pertama, modal manusia di pendidikan mungkin lebih penting dalam menentukan perbedaan upah daripada yang dikemukakan oleh lamanya menempuh pendidikan. Sejak dulu, sekolah negeri di daerah mayoritas kulit hitam memiliki kualitas yang lebih rendah daripada sekolah negeri di daerah yang penghuninya dominan kulit putih, diukur dari pengeluaran sekolahnya, ukuran kelasnya, dan seterusnya. Jika kita dapat mengukur kualitas dan juga jumlah dalam pendidikan, perbedaan modal manusia antar kelompok-kelompok ini tampak lebih besar lagi. Yang kedua, ada modal manusia yang diperoleh dalam bentuk pengalaman kerja juga dapat membantu menjelaskan perbedaan upah. Secara khusus, perempuan cenderung untuk berhenti berkarir untuk membesarkan anak. Di antara populasi berusia 25 hingga 34, ketika banyak orang memiliki anak kecil di rumah, hanya 75% perempuan berada dalam angkatan kerja dibandingkan 90% laki-laki. Sebagai hasilnya, pekerja perempuan khususnya pada usia tua cenderung untuk memiliki pengalaman yang lebih sedikit daripada pekerja laki-laki. Yang ketiga, ada sumber perbedaan upah yang lain lagi adalah perbedaan yang menyeimbangkan. Laki-laki dan perempuan tidak selalu memiliki jenis pekerjaan yang sama, dan fakta baru ini membantu menjelaskan beberapa perbedaan pendapat antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, perempuan cenderung menjadi sekretaris dan laki-laki cenderung menjadi supir truk. Upah relatif sekretaris dan supir truk bergantung pada bagian kondisi kerja masing-masing. Karena aspek non-moneter ini sulit diukur, maka sulit diperkirakan seberapa pentingnya perbedaan yang menyeimbangkan ini dalam praktiknya menjelaskan perbedaan upah yang kita amati. Diskriminasi oleh pemberi kerja. Pada awal abad ke-20, kendaraan umum di banyak kota di Amerika Serikat bagian selatan dipisahkan menurut ras. Penumpang kulit putih duduk di depan dan penumpang kulit hitam duduk di belakang. Perusahaan kereta api tidak memulai kebijakan pemisahan ini dan sama sekali tidak berniat untuk mematuhinya. Legalisasi perundang-undangan negara, pergolakan publik, dan ancaman untuk menangkap presiden perusahaan kereta api menyebabkan perusahaan itu menerapkan praktik segregasi ini. Tidak ada tanda-tanda bahwa pengelolanya dimotivasi oleh keyakinan dalam hak-hak sipil atau dalam kesetaraan semua ras. Bukti menunjukkan bahwa motif utama mereka adalah ekonomi. Penerapan praktik pemisahan membutuhkan biaya.
Pejabat perusahaan mungkin saja membenci orang kulit hitam atau mungkin tidak, tetapi mereka tidak bersedia melepaskan keuntungan hanya karena prasangka seperti itu. Kisah kendaraan umum di daerah selatan ini menggambarkan sebuah pelajaran yang umum. Pemilik usaha biasanya lebih tertarik untuk menghasilkan keuntungan daripada mendiskriminasi kelompok tertentu. Ketika perusahaan terlibat dalam praktik diskriminasi, sumber pokoknya seringkali bukan berasal dari perusahaan tersebut, melainkan dari tempat lain. Dalam kasus ini, perusahaan kendaraan umum membedakan kulit putih dan kulit hitam karena peraturan diskriminasi yang ditentang perusahaan mengharuskan mereka bertindak seperti itu. Diskriminasi oleh konsumen dan pemerintah. Preferensi konsumen. Misalnya sebagai gambaran, jika pemilik suatu restoran mendiskriminasi pekerja rambut pirang, pelayan rambut pirang mendapat upah lebih rendah daripada pelayan berambut coklat. Jika konsumen hanya peduli pada kualitas dan harga makanannya, perusahaan yang menjalankan praktik diskriminasi akan terlempar keluar dari bisnis ini dan perbedaan upah akan menghilang. Jika kemungkinan konsumen memilih untuk dilayani oleh pelayan berambut coklat, jika preferensi diskriminasi ini kuat, masuknya restoran dengan pekerja berambut pirang belum tentu berhasil dalam menghapuskan perbedaan upah antara pekerja berambut coklat dan berambut pirang. Jika konsumen memiliki preferensi yang bersifat diskriminatif, maka dalam pasar yang kompetitif akan terjadi perbedaan upah diskriminatif secara konsisten. Sebuah perekonomian dengan diskriminasi yang seperti ini akan menghasilkan dua jenis restoran. Yang pertama, restoran dengan pekerja berambut pirang akan mengeluarkan biaya dan mematok harga yang lebih rendah. Yang kedua, restoran dengan pekerja berambut coklat akan mengeluarkan biaya dan mematok harga yang lebih tinggi. Konsumen yang tidak peduli dengan warna rambut pelayannya akan lebih tertarik dengan harga yang lebih rendah di restoran dengan pekerja berambut pirang, sedangkan orang yang pici akan pergi ke restoran dengan pekerja berambut coklat. Mereka akan membayar preferensi diskriminasinya dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Cara lain agar diskriminasi dapat tetap bertahan dalam pasar yang kompetitif adalah dengan adanya himbauan dari pemerintah yang memerintahkan praktik diskriminatif. Misalnya, jika pemerintah memberlakukan peraturan yang menyatakan orang berambut pirang hanya dapat mencuci piring di restoran, namun tidak dapat bekerja sebagai pelayan, maka perbedaan upah akan tetap bertahan dalam pasar yang kompetitif. Segregasi kendaraan umum pada studi kasus sebelumnya merupakan suatu contoh diskriminasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Sebelum Afrika Selatan melepaskan sistem apartheidnya, orang berkulit hitam dilarang mengisi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pemerintah yang diskriminatif memberlakukan peraturan semacam ini untuk menekan kekuatan penyamarataan yang normal dari pasar yang kompetitif dan bebas. Pasar persaingan memiliki solusi alami bagi diskriminasi yang dilakukan oleh pemberi kerja. Masuknya perusahaan yang hanya mempedulikan keuntungan ke dalam pasar cenderung menghapuskan perbedaan upah diskriminatif. Perbedaan upah ini bertahan dalam pasar yang kompetitif hanya saat konsumen bersedia membayar lebih untuk mempertahankan praktik diskriminasi tersebut, atau ketika pemerintah mewajibkan hal tersebut. Diskriminasi dalam olahraga. Seperti yang telah kita lihat, mengukur diskriminasi seringkali sulit dilakukan. Untuk menentukan apakah sebuah kelompok kerja diskriminasikan, seorang peneliti harus memeriksa perbedaan produktivitas antara kelompok tersebut dengan pekerja lain dalam perekonomian. Namun pada kebanyakan perusahaan sulit dilakukan pengukuran kontribusi satu orang pekerja bagi produksi barang dan jasa. Perbaikan seperti ini akan lebih mudah diterapkan pada tim olahraga. Tim profesional memiliki banyak ukuran produktivitas yang objektif. Pada olahraga bisbol misalnya,
kita dapat mengukur rata-rata pukulan seseorang pemain, frekuensi home run, jumlah base yang tercuri, dan seterusnya. Satu penelitian diterbitkan di Journal of Labor Economics pada tahun 1988 mempelajari upah pemain bisbol. Ditemukan bahwa pemain berkulit hitam memperoleh pendapatan 20% lebih rendah daripada pemain berkulit putih yang kemampuannya sebanding. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penonton bermain bola basket lebih banyak mendukung tim yang proporsi pemain berkulit putihnya lebih besar. Salah satu penafsiran dari fakta-fakta ini, setidaknya saat penelitian tersebut dilaksanakan, adalah bahwa diskriminasi oleh konsumen membuat pemain berkulit hitam kurang menguntungkan bagi pemilik tim dibandingkan pemain berkulit putih. Dengan adanya konsumen yang bersifat diskriminatif seperti ini, kesenjangan upah yang diskriminatif dapat bertahan walaupun pemilik tim hanya peduli dengan keuntungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya, pendapat seseorang bergantung pada penawaran dan permintaan atas tenaga kerja yang ditawarkannya. Dengan kesempatan-kesempatan yang berbeda pula, maka akan menghasilkan distribusi pendapatan yang berbeda. Seperti contoh di tabel berikut, yaitu distribusi pendapatan di AS atau Amerika Serikat di tahun 2011. Di situ menunjukkan pendapatan keluarga tahunan yang dibagi atas 6 kelompok, yaitu 1/5 terbawah, 1/5 kedua, 1/5 tengah, 1/5 keempat, 1/5 teratas, dan 5% teratas, yang masing-masing memiliki pendapatan keluarga tahunan berbeda. Misalkan untuk kelompok 1/5 terbawah itu di bawah 27,218 USD, dan di 5% teratas yaitu 205,200 dan lebih USD. Lalu pada grafik yang kedua, ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat yang memperlihatkan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh setiap kelompok rumah tangga setiap tahunnya. Di tahun 2011, untuk kelompok 1/5 terbawah mendapatkan 3,8%, sedangkan di 5% teratas mendapatkan lebih besar, berkali-kali lipat, yaitu 21,3%. Maka data grafik tersebut dapat disimpulkan, meski kelompok 1/5 teratas maupun terbawah jumlah keluarganya sama, pendapatan kelompok 1/5 teratas adalah sekitar 10 kali besarnya pendapatan kelompok 1/5 bawah. Pada grafik selanjutnya menunjukkan ukuran ketimpangan pendapatan di dunia. Yang paling merata, distribusinya itu lebih merata, yaitu Jepang dengan 3,4%, sedangkan untuk yang ketimpangannya tertinggi dengan distribusi tidak merata, yaitu 20,2%, jadi Afrika Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi kemajuan sebuah negara, di mana seperti yang sudah kita tahu, Jepang merupakan negara yang maju, sedangkan Afrika Selatan itu merupakan negara yang masih berkembang dari berbagai segi sektor perkembangan, pembangunan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebuah ukuran distribusi pendapatan umumnya yang digunakan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase dari populasi yang pendapatan keluarganya berada di bawah suatu tingkat absolut yang disebut garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini berhubungan dengan ras, usia, dan komposisi keluarga. Seperti di tabel yang kita lihat, siapa yang miskin, di sini terdapat daftar kelompok yang dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti semua orang, kulit putih bukan Hispanik, kulit hitam, keturunan Hispanik, keturunan Asia, anak-anak di bawah usia 18, orang tua di atas usia 64, keluarga, dan orang tua perempuan tunggal. Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sangat beragam di antara berbagai kelompok dalam populasi. Masalah dalam mengukur ketimpangan. Yang pertama ada transfer rupa-rupa atau in-kind transfer. Transfer kepada kaum miskin yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa daripada uang tunai.
Oleh karena sebagian besar transfer rupa-rupa diterima oleh anggota masyarakat termiskin dan tidak diperhitungkannya transfer rupa-rupa sebagai bagian dari pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur. Kedua, siklus hidup ekonomi atau life cycle. Pola biasa dari variasi pendapatan setiap orang. Pendapatan setiap orang berbeda-beda. Seorang pekerja muda, terutama yang masih sekolah, pendapatannya rendah. Oleh karena orang-orang dapat meminjam uang dan menabung guna memperhalus perubahan pendapatan dalam siklus hidup, standar hidup mereka dalam setiap tahunnya lebih bergantung pada pendapatan seumur hidupnya dan bukan pada pendapatannya di tahun tertentu saja. Pola siklus hidup yang normal ini menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan tahunan, tetapi tidak mencerminkan ketimpangan dalam standar hidup yang sesungguhnya. Yang ketiga, pendapatan tetap. Pendapatan orang berbeda tidak hanya karena variasi siklus hidup yang dapat diperkirakan, tetapi juga karena faktor-faktor yang sifatnya acak dan sementara. Untuk mengikuti ketimpangan standar hidup, distribusi pendapatan tetap lebih relevan daripada distribusi pendapatan tahunan. Kebanyakan ekonom percaya bahwa orang-orang mendasarkan konsumsi mereka pada pendapatan tetap, oleh karena pendapatan tetap dan konsumsi tidak begitu terpengaruh oleh perubahan sementara pada pendapatan. Keduanya relatif terdistribusi secara merata daripada pendapatan saat ini. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Angelina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Filsafat politik dari redistribusi pendapatan. Utilitarianisme adalah filsafat politik di mana pemerintah harus memilih kebijakan untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap orang dalam masyarakat. Liberalisme adalah filsafat politik di mana pemerintah harus memilih mempertimbangkan kebijakan yang dianggap adil, seperti dievaluasi oleh seorang pengamat yang objektif di belakang sebuah layar ketidaktahuan. Libertarianisme adalah filsafat politik di mana pemerintah harus menghukum kriminalitas dan menyelenggarakan kesepakatan secara sukarela, tetapi tidak mendistribusikan ulang pendapatan. Untuk yang selanjutnya adalah kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Di sini ada beberapa hal kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, yaitu yang pertama, peraturan upah minimum. Merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum dapat ditetapkan di provinsi atau kabupaten kota. Berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang kedua, tunjangan sosial atau welfare. Merupakan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyokong pendapatan kaum yang membutuhkan. Yang ketiga, pajak pendapatan negatif. Sistem perpajakan berupa penerimaan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi untuk ditransferkan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Yang keempat, transfer rupa-rupa. Cara lain untuk membantu kaum miskin dengan menyediakan secara langsung bantuan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan standar hidup. Yang kelima, ada program anti kemiskinan dan insentif untuk bekerja. Beberapa kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memotivasi masyarakat untuk bekerja. Beberapa program anti kemiskinan yang diterapkan di Indonesia meliputi BLT, Askeskin, dan Raskin. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah akan selalu ada ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat. Maka di sini peran pemerintah sangatlah penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditaruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih.